Ini sekelumit kisah Intel TNI nyamar ke Timor Timur. Intel TNI itu bernama Aloysius Sugianto. Dia adalah perwira didikan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Kesatuan pasukan khusus yang kini bernama Kopassus. Gara-gara terseret perseteruan antar perwira tinggi Angkatan Darat, Aloysius Sugianto dibuang ke Kostrad. Lalu setelah itu dia ditarik Ali Murtopo, perwira intelijen Kostrad kepercayaan Soeharto untuk terlibat dalam berbagai operasi khusus intelijen. Dikutip dari buku Kisah Intelijen TNI dalam beberapa palagan sejarah Indonesia, yang disusun Pusat Data dan Analisis Tempo. Satu waktu, Aloysius Sugianto dipanggil Ali Murtopo bosnya di operasi khusus. Ali memerintahkan Aloysius Sugianto untuk pergi ke Timor Timur. Ketika itu, Timor Timur belum bergabung dengan Indonesia. Belum pula dilakukan operasi Seroja. Kamu pergi ke Timor Timur, cari tahu bantuan yang diperlukan. Begitu perintah Ali Murtopo kepada Aloysius Sugianto seperti dikutip dari buku Kisah Intelijen TNI dalam beberapa palagan sejarah Indonesia. Masih menurut buku Kisah Intelijen TNI dalam beberapa palagan sejarah Indonesia, Pusat Data dan Analisis Tempo yang disusun Pusat Data dan Analisis Tempo. Sebelumnya, Ali sudah menemui Jose Fernando Osario Soares, Ketua Asociação Popular Democrática de Timor, APODETI, partai politik di Timor Timur yang menginginkan integrasi dengan Indonesia. Setelah dapat perintah tersebut, Aloysius Sugianto dengan berbekal tiket pesawat terbang, akomodasi hotel, dan uang kontan untuk kebutuhan dalam operasi intelijen tanpa nama terbang ke Bakau. Dia terbang ke Bakau melalui Darwin, Australia. Dari Bakau, Aloysius Sugianto lalu terbang ke Dili, ibu kota Timor Timur. Saat itu, Aloysius Sugianto datang ke Dili dengan menyamar sebagai pedagang. Misi intelijen yang dijalankannya, menggalang warga Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia. Sugianto juga mengklaim, dialah orang Indonesia pertama yang masuk Dili. Karena menyamar sebagai pedagang, penampilan Sugianto pun tak jauh beda dengan pengusaha. Ia berpakaian necis, berambut gondrong, dan berkacamata gelap. Sugianto datang ke Dili dengan berstatus sebagai pengusaha yang berdagang bahan kebutuhan sehari-hari. Nah, sembari menjalankan profesi berdagangnya, Sugianto juga aktif mengumpulkan informasi dan bertemu diam-diam dengan para tokoh di Timor Timur. Terutama para tokoh yang ingin bergabung dengan Indonesia. Seperti dari kelompok APODETI, yang menjadi target utama Sugianto. Selama di Dili, Sugianto menyaksikan minimnya perlengkapan orang-orang yang dia galang. Kemudian berbelanja mesin ketik dan 2 sepeda motor di koperasi milik pegawai negeri di Timor Timur. Tulis Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku Kisah Intelijen TNI dalam beberapa palagan sejarah Indonesia, yang disusunnya. Selanjutnya, Sugianto menggelar berbagai pelatihan dan pertemuan yang berkaitan dengan rencana menyatukan bekas jajahan Portugal itu dengan Indonesia. Diam-diam Sugianto juga bertemu dengan tokoh-tokoh politik yang tidak segaris dengan APODETI. Siang saya bertemu mereka, malam saya bertemu APODETI. Mereka tidak ada yang tahu, kata Sugianto. Ketika itu, salah satu partai besar di Timor Timur yang berhaluan Marxisme adalah Asociação Social Democrática de Timor, ASDT, yang kemudian menjadi Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente atau Fretilin. Setelah revolusi bunga di Portugal, partai memang bermunculan di Timor Timur. Selain APODETI dan ASDT, juga ada União Democrática Timorense, UDT, yang pro-integrasi dengan Portugal, dan beberapa partai kecil lain. Konflik muncul karena setiap partai memiliki opsi berbeda jika Portugal melepaskan Timor Portugal. Ada partai yang menghendaki kemerdekaan penuh yakni Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente atau Fretilin. Partai lain, União Democrática Timorense, atau UDT, ingin tetap menjadi koloni Portugal. Sedangkan Partai Asociação Popular Democrática de Timor, Partido Trabalhista, dan Klibur Oan Timor Aswain ingin bergabung dengan Indonesia. Konflik ini dianggap berbahaya karena, selain mengganggu keamanan perbatasan Nusa Tenggara Timur, dikhawatirkan menyebarkan komunisme, maka Ali Murtopo pun menggelar operasi intelijen khusus bersandi Komodo. Salah satu yang ditugaskan menyusup ke Timor Timur adalah Sugianto, mantan perwira RPKAD. Pada saat yang sama awal tahun 1975, Jenderal Murdani,
yang menjabat Asisten 1 Intelijen Kementerian Pertahanan juga mulai terlibat lebih dalam ke Timor Timur. Beni rupanya menganggap operasi Komodo kurang memuaskan. Beni menginginkan operasi militer segera diberlakukan. Awalnya Beni menggelar operasi Flamboyan, yang bertujuan mempersenjatai, melatih, dan memobilisasi orang Timor di perbatasan, tanpa perlu menerjunkan pasukan. Tapi rupanya para petinggi di Kementerian Pertahanan dan Markas ABRI di bawah Jenderal Maraden Panggabean menginginkan operasi militer besar-besaran. Operasi militer gabungan pun akhirnya dilaksanakan dengan nama Operasi Seroja. Sampai kemudian Timor Timur bergabung dengan Indonesia dan jadi salah satu provinsinya. Tapi setelah Soeharto lengser, di era Habibie jadi presiden, Timor Timur lepas dari tangan Indonesia dan jadi negara merdeka lewat sebuah referendum. Kini Timor Timur berganti nama menjadi Timor Leste.